Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Andi Nurfalah. Oke, teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan lagi membacakan buku dari buku Modern Islamic Parenting. Plus nanti saya akan tambahkan juga dari buku yang lain sebagai tambahan informasi. Nah, teman-teman semuanya, kemarin kita sudah membahas terkait anakku marah. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait metode hukuman. Saran-saran terkait metode hukuman. Karena tentunya ketika marah kemarin, ya kita sering sih bagaimana kita menghukum anak-anak kita atau memberikan punishment. Namun sebelumnya saya ingin menginformasikan baju yang saya pakai ini adalah kurta dari The Tree. Nah, baju yang ini memang nyaman saya pakai. Dan teman-teman bagi yang suka sama kurta itu, saya nanti posting di ini ya, di bawah nomor HP-nya. Karena ya saya hari ini nyaman menggunakannya. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, teman-teman semuanya, terkait metode hukuman ini, Dr. Hasan Samsi beliau menyampaikan beberapa term atau beberapa aturan. Yang pertama adalah jangan mengancam anak dengan hal-hal yang tidak mungkin Anda lakukan. Ancaman-ancaman seperti ini akan kehilangan pengaruh. Nah, yang pertama, pastikan ancaman itu dapat dipahami, dapat dimengerti, dan dapat dilaksanakan. Misalnya nih, Anda mengancam dengan bahasa begini, kalau kamu tidak mengikuti aturan, saya lemparkan dari Gunung Galunggung misalnya. Kan itu tidak mungkin Anda melemparkan dari Gunung Galunggung. Ya sampaikan saja, kalau anak-anak kita tidak mengikuti aturan, uang jajan 1 minggu no. Nah, ini kan logis dan bisa dilaksanakan. Yang berikutnya adalah, yang kedua, jangan menghukum anak dengan berkata ayah tidak mencintaimu, atau mengancamnya bahwa Anda tidak akan mencintainya lagi karena tindakan yang ia lakukan. Nah, makanya memang bahasa-bahasa emosional ketika mengancam atau memberikan hukuman itu dihindari ya. Itu. Yang ketiga, usahakan agar segala sesuatunya cepat kembali normal setelah pelaksanaan hukuman. Dekaplah dan buatlah dia merasa bahwa Anda mencintainya. Jadi kalau marah memang jangan berlarut-larut ya. Makanya dalam Islam dibatasi ya, kalau ada masalah 3 hari sudah selesai. Jangan mengatakan saya menghukummu 7 turunan. Nah gitu ya. Jadi usahakan segera, kalau hukumannya sudah selesai, anak kita sudah menyelesaikan masalahnya, jangan terlalu lama. Berikan pemaafan dan kembalikan kondisi kembali normal. Yang berikutnya adalah yang nomor 4, itu jangan terus-menerus mengkritik. Nah, makanya memang jangan mengulang atau menceritakan kepada anak terkait masa lalu keburukannya. Sudah saja yang lalu, kalau sudah selesai dan dimaafkan, anak tidak mengulanginya kembali, maka sudah, jangan diulang-ulang. Yang berikutnya adalah nomor 5, untuk ibu jangan mengancam anak dengan hukuman ayah. Juga sebaliknya, cara ini membuat anak membenci ayah, membuat anak tidak ingin melihatnya sepulang kerja. Jadi memang yang saya pahami nih dari yang nomor 5 ini, seorang ibu tidak boleh mengatakan halik siaku ayah bapak tangke gitu. Halik atau haliknya bahasa Sunda ya. Atau ketika mengatakan apakah kamu mau hukumannya sama seperti yang ayah lakukan. Nah, cara ini bisa jadi membuat anak membenci ayah. Jadi jangan sampai memang ibu memprem bahwa ayahnya itu menyeramkan, layaknya monster yang akan menerkam seorang anak. Yang berikutnya adalah nomor 6, jangan menerapkan hukuman yang terlambat. Jadi mungkin kalau hukuman itu ya harus segera dilaksanakan, jangan dilama-lama, yang saya pahami. Yang berikutnya adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jangan menjadikan hukuman sebagai tindakan menakutkan bagi anak. Dan jangan menakuti anak dengan mengatakan seseorang akan datang dan membawanya karena dia tidak mau menurut. Nah, ini biasanya sih seperti ini. Mau dilaporkan ke polisi? Ayo Pak Polisi, silahkan ambil. Nah, ini adalah menakut-nakuti anak, sehingga suatu saat dia akan melihat
misalnya nih Pak Satpam, Pak Polisi, Pak Dokter itu sebagai profesi yang menyeramkan. Maka katakanlah ya, kalau jangan menakut-nakuti. Yang berikutnya adalah perlihatkan ketegasan melalui nada suara Anda, namun bukan dengan teriakan. Nah, maka dalam hal ini intonasi itu sangat berpengaruh. Beda antara teriak dengan tegas. Karena ya orang yang nyanyi juga teriak, dia tidak sedang tegas, tapi dia sedang berekspresi. Maka bedakan intonasi tegas dan teriak. Yang berikutnya adalah sebisa mungkin jagalah ketenangan Anda. Ya, diusahakan memang jangan terbawa emosi. Kalau kita sedang marah, maksudnya jaga kondisi, jaga tangan kita. Kalau gatal, ingin mukul, ingin nyubit, tahan emosi, karena kita sedang mendidik, bukan sedang ingin membunuh karakter anak kita. Yang berikutnya, jangan terlalu membuat anak Anda merasa bersalah dan lelai. Nah, pastikan teman-teman semuanya atau ayah bunda semuanya, anak kita itu ketika mereka merasa bersalah, jangan merasa terus-menerus merasa salah. Ya, maka kita kuatkan lagi. Nah, kalau kamu salah jangan diulangi kembali. Ayah percaya kamu tidak akan mengulangi kembali kok. Kamu adalah anak yang ayah sayang. Nah, yang berikutnya, jangan bandingkan anak Anda dengan yang lain. Jangan berkata padanya, "Tuh, lihat Ahmad, dia selalu mendengar kata ibunya." Atau Aisyah sudah bisa membaca dengan baik, padahal lebih kecil dari dirimu loh. Nah, di sini diingatkan oleh Dr. Hasan Syamsi bahwa membandingkan anak kita dengan anak orang lain itu bisa menimbulkan masalah, sehingga dia tidak memiliki pendapat pribadi, karena dia akan melihat lah, ayah saya udah pasti ninggalinnya si orang lain, tidak melihat bahwa anak-anaknya itu memiliki kemampuan yang sungguh luar biasa. Yang terakhir, pikirkan pengaruh hukuman yang akan Anda terapkan pada anak Anda, karena ada hukuman yang malah membuat perilakunya lebih buruk atau membuat perilakunya semakin buruk. Maka pertimbangkan ya ayah bunda ketika memberikan hukuman, karena bisa jadi pengaruhnya justru akan semakin membuat perilakunya semakin buruk. Nah, saya ingin menambahkan juga dari bukunya Pak Ngalim Purwanto terkait syarat-syarat hukuman yang pedagogis ya. Mudah-mudahan ini menambah referensi. Jadi apa sih syarat-syarat hukuman yang pedagogis ini? Karena tentunya kita sedang menyayangi anak, sedang mendidik anak, bukan sedang membunuh karakter anak, bukan sedang memutuskan silaturahim dengan anak. Tapi sejatinya bentuk kasih sayang kita dengan memperbaiki pola dengan cara hukuman. Oke, yang pertama Pak Ngalim Purwanto dalam bukunya Ilmu Pendidikan Teoritis itu mengatakan, yang pertama, tiap-tiap hukuman hendaklah dapat dipertanggungjawabkan. Jadi hukuman itu nggak asal-asalan, dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, hukuman itu sedapat-dapatnya bersifat memperbaiki kelakuan dan moral anak. Jadi beliau membuat sebuah aturan, rule gitu ya, prem, bahwa pendidikan itu hukuman yang mendidik itu, yang kedua, hukuman itu sedapat-dapatnya dapat memperbaiki kelakuan dan moral anak. Jadi kalau memang ternyata malah membuat anak bersalah, maka hukuman itu harus diperbaiki. Yang berikutnya, hukuman tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam yang bersifat perseorangan. Nah, ini maka menghukum itu jangan balas dendam. Dia pernah marah, dia seperti ini, lalu kita balas dendam. Tidak boleh. Hukuman itu tidak boleh bersifat pembalasan dendam dan ancaman. Yang berikutnya, jangan menghukum pada waktu kita sedang marah, karena memungkinkan besar hukuman itu tidak adil atau terlalu berat. Maka pastikan ya, sekali lagi tadi Dr. Hasan Syamsi mengatakan bahwa kita harus dalam kondisi tenang. Nah, maka kenapa kita tidak boleh marah atau jangan menghukum ketika sedang marah? Karena sangat mungkin hukuman itu terlalu berat atau tidak adil. Yang berikutnya adalah tiap hukuman itu harus diberikan dengan sadar dan atau sudah dipertimbangkan terlebih dahulu. Jadi memang kenapa kita harus memiliki aturan terkait hukuman, supaya ada plan A, plan B, plan C gitu ya.
Yang berikutnya, hendaknya hukuman itu dapat dirasakan bagi si terhukum sebagai kedukaan atau penderitaan yang sebenarnya. Artinya dengan hukuman itu anak merasa menyesal dan merasa bahwa sementara waktu ia kehilangan kasih sayang. Nomor 7, jangan melakukan hukuman badan. Sebab pada hakikatnya hukuman badan itu dilarang oleh negara karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan merupakan penganiayaan terhadap sesama makhluk. Ya, pastikan tidak ada kontak fisik ya. Kalau kita melakukannya dulu, maka berlindung kepada Allah dan beristighfar serta memohon maaf kepada anak-anak kita. Insya Allah, Allah yang Maha Pengampun yang akan memperbaiki hati dan pikiran anak kita untuk memaafkan kita sebagai orang dewasa. Yang berikutnya adalah hukuman tidak boleh merusak hubungan baik antara si pendidik dan anak didiknya. Jadi hukuman itu tetap dalam rangka menjaga hubungan. Jangan sampai setelah itu anak kita malah mengatakan, wah guru eta mah galak, ayah mah galak dan sebagainya. Harus jelas rule-nya. Yang terakhir, perlu adanya kesanggupan memberi maaf dari si pendidik sesudah menjatuhkan hukuman dan setelah anak menginsyafi kesalahannya. Nah, maka memang setelah selesai hukuman itu, maka kita pun sebagai orang dewasa mohon maaf dan menyampaikan kenapa penyebab diberikan hukuman. Jadi kita tidak bisa berlepas diri begitu saja setelah selesai hukuman lalu kita tinggalkan, kita merasa bahagia sudah menghukum mereka, lupa bahwa kita pun harus meminta maaf karena tentunya ketika sebenarnya kita tidak ingin memberikan hukuman itu. Oke, itu saja video kali ini terkait prinsip atau metode terkait hukuman ketika marah atau ketika memberikan hukuman, bukan ketika marah. Jadi prinsip ketika memberikan hukuman atau metode memberikan hukuman ya, yang dari Dr. Hasan Samsi dan saya melengkapinya dari Pangalim Purwanto, Teori Pendidikan Antara Ilmu dan Praktis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa beli buku ini, beli baju ini, beli buku Modern Islamic Parenting. Semoga bermanfaat. Share dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.